Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linear. Namun sebelumnya kita coba kupas pendahulu dari program linear ini, yaitu dengan materi pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, persamaan linear dua variabel ini sebagai pendahuluan dari program linear sebelum kita membahas tentang program linear. Nah, kita akan kupas perkata dulu ya sebelum kontennya kita bahas. Jadi yang pertama nanti kita definisikan apa itu pertidaksamaan linear dua variabel dan sebagainya. Pertidaksamaan ya, nanti ada persamaan, ada pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ini berarti mengandung 4 kemungkinan. Yang pertama lebih kecil, ya, lebih besar, lalu lebih kecil sama dengan, dan juga lebih besar sama dengan. Oke ya, nah ini bedanya ya gini aja, ada sama dengannya saja ya. Kalau nanti agak sulit membedakan ya ditambahin aja depannya ya. K kecil, B besar, seperti itu aja. Itu untuk mempermudah mengingat ya, mana besar mana kecil bagi yang belum teringat atau suka lupa seperti itu. Nah, di antara 4 kemungkinan ini yang nanti kita akan membuat pertidaksamaannya ada 4 kemungkinan ya, karena nanti ini kan ada yang sama dengan juga. Nah, kalau yang sama dengan juga namanya persamaan ya, persamaan. Jadi pertidaksamaan dengan persamaan. Kalau sama dengan tadi dia menggunakan persamaan. Ini yang nanti mengandung variabel. Jadi baik pertidaksamaan mau persamaan pasti mengandung variabel. Ya, bisa X, bisa Y, bisa Z dan sebagainya. Nah, kalau persamaan tidak sama dengan, yaitu dia misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, itu sama dengan, bukan kesamaan ya, bukan persamaan. Oke, berarti linear. Linear itu berarti lurus atau berpangkat 1 ya. Jadi kalau pangkatnya 1 itu linear, pangkatnya 2 kuadrat ya, pangkat 3 kubik. Jadi patokannya adalah itu ada di pangkatnya. Dan kalau misalnya X pangkat 2 itu kuadrat, bukan linear ya. Nanti biasanya kita gunakan persamaan lingkaran dan sebagainya. Y kuadrat, kemudian kalau X tambah Y, nah ini semua pangkatnya 1 ya. X nya pangkatnya 1, Y nya juga pangkatnya 1. Berarti ini juga linear. Oke ya, ini linear pangkatnya 1. Kalau ada pangkatnya 1 maksudnya ya. Ini yang X ini ya, X ini ya pasti pangkatnya 1, Y juga pangkatnya 1. Nanti ini 2 variabel, variabel pertama X, variabel yang kedua itu Y. Ini yang disebut dengan 2 variabel ya, 2 variabel berarti ada X dan Y. Baik, inilah definisi dari pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Ada pertidaksamaannya, ada linear, ada 2 variabel. Nah, contoh 2x yang pertama ya, 2x plus 3y kecil sama dengan 8. Nah, di contoh yang pertama ada pertidaksamaannya, pertidaksamaannya ya, lalu ada variabelnya ya, ini x pangkat 1 x. Nah, kemudian y juga, ini 2 variabel x dan y variabel. Nah, ini contoh yang pertama, ini bentuk dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kedua, contoh yang ketiga dan contoh keempat semua mirip, hanya tanda pertidaksamaannya yang berbeda ya. Nah, kita nanti akan menentukan solusinya, karena nanti akan berbeda dengan persamaan ya. Misalnya kalau 3x lebih besar dari 8 seperti apa? Kalau seperti ya, ini apakah 2 variabel atau 1 variabel? Nah, tergantung konteksnya. Nah, ini bisa disebut pertidaksamaan juga karena ada tanda lebih besarnya. Tapi ini 1 variabel juga bisa ya, karena mengandung variabel x-nya saja. Tetapi pada saat yang sama ini juga bisa disebut dengan 2 variabel. Apabila x-nya itu berpangkat 1, nah y-nya ini memiliki koefisien ya, katakanlah y pangkat 0 lah ya, pangkat 0, pangkat 1, 2 dan seterusnya, y-nya ada. Tetapi koefisiennya itu 0 misalnya. Nah, koefisien itu sampingnya variabel ya itu 0. Maka
y-nya jadi 0, jadi y-nya hilang seperti itu ya. Ini juga dua variabel dengan koefisien y-nya itu 0, jadi bisa juga dua variabel atau satu variabel juga bisa ya. Nah, kita akan selanjutnya akan membedakan ya. Ini kan yang perkerjasamaan ya, yang perkerjasamaan arti. Nah, ini nanti kalau dibuat bersamaan 2x plus 3y ya sama dengan 8 ya kan. Ini kita ini disama dengannya saja. Tapi untuk menyelesaikan masalah nanti kita gunakan sama dengan lebih dulu ya, untuk mempermudah ya. Nah, ini yang sama dengan kalau kerjasamaan itu sebuah daerah ya, arsiran ya, nanti ini disebutnya daerah himpunan penyelesaian atau THP ya, di sebuah arsirannya. Kalau sama dengan garisnya, kalau ini daerahnya untuk arsiran. Nanti kita akan melihat contoh-contoh yang lebih lebih jadi gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, contoh ini adalah 2x plus 3y kurang dari 8. Oke ya, di contoh 1 kita gambar dan solusinya bagaimana. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya, untuk masalah ini kita gunakan persamaan dulu ya. Tapi kita bikin garisnya ya, kartesius itu cukupnya saja. 2x plus 3y sama dengan 8 ya. Ini dibuat sama dengan 8 dulu, ingat persamaan dulu. Lalu kita buat tabelnya ya, tabel yang sederhana saja buat dia lulus begini ya. Tapi ini saya contohkan saja tabel. Nah, kita tulis, nah kita bagi 2 dulu. Nah, lalu kita tulis x dan y. Nah, untuk membuat garis cukup 2 titik saja ya, 2 titik saja cukup. Ini bikin 2 titik. Misalkan adalah x-nya itu 0 misalnya. Kalau x-nya itu gimana? Wah, sulit ya. 8 dibagi 3. Susah kan? Nah, kalau susah jangan 0 x-nya. Ya, x jangan 0. Jadi kita ganti yang lainnya yang mungkin. Karena kita coba aja 0 ini ya, jangan diganti 0 karena agak susah. Misalkan x-nya 1. Jadi cari yang lebih mudah saja. Dari angka 0 1 buat naik saja gitu ya. 1 misalkan x-nya 1 dihitung 2 kali misalnya ya, kita coba masukkan ya ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 8. Nah, misalnya x-nya dikali 1, 2 kali 1 ditambah 3 kali y sama dengan 8, lalu 3y sama dengan 8 dikurangi 2. Nah, di sini nanti 3y sama dengan 6 dan y sama dengan 2 ya. Pastikan nanti y ini dimasukkan ke dalam kotak itu ya. Ini 1 titik jadi 1 2. Oke, selanjutnya kalau tidak sekarang y nya kita contohkan y nya 0 ya. Ini cari yang mudah saja. 0 itu paling mudah hitungnya. Nah, 0 misalnya kita masukkan y nya 0 ya, dan 2x ditambah ya 2x tambah 3 kali 0 ya, 0. 3 kali ini sama dengan 8, jadi 2x sama dengan 8. Lalu jadi 2x sama dengan x nya itu 4 ya. Ini satu x nya 4 ya, dimasukkan ke x. Jadi dari tabel itu kita punya 2 titik. Yang pertama titiknya adalah 1,2 dari x dulu ya. Nah, ini titiknya 1,2. Nah, lalu titik yang kedua berarti kolom berikutnya ya, itu 4,0. Nah, titik ini nanti kita geser ke gambar grafiknya. Titiknya dulu ya di grafik titiknya. Jangan cukupnya saja ya, jangan pakai negatif karena kita biasanya menggunakan negatif. Negatif diabaikan dulu. Nah, ini kita bikin x nya positif saja
Di 1 ini akan dibuat 0 ya, tengah-tengah 0 biasa. Ini dibuat 1 ke sama dulu ya, 2 ke mendatar dulu, misalnya kita buat titik-titik yang sesuai dengan yang diminta oleh tabel ya, paling banyak berapa nih, 1 2 3 4 5, lalu y nya misalnya 1 2 3 4 5 ya, samain aja. Lalu setelah ini kita cari titik yang pertama adalah 1,2. Di mana 1,2? Nah, kasih garis. Nah, titiknya. Lalu yang kedua adalah 4,0. 4 dulu, x yang 4. Nah, kasih pulutin. Nah, dari 2 ini kita garis ya, penggaris ya. Nah, kan garis ya. Oke, lalu kita garis ya. Ini anggap saja garis lurus ya. Ini contoh saja. Garis lurus, garis bawah, semuanya nggak jadi garis ya. Ini kalau kalian buat garis yang bagus ya, di pensil dari buku ya, contoh saja. Nah, ini garis ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 8 ya, garisnya itu. Nah, di sini lalu kita akan uji, karena itu ini kan sebenarnya persamaan ya, soalnya ya 2x plus 3y kurang dari 8. Nah, jadi kita coba tarik ini kan sebenarnya itu ya, yang ini ya. Nah, jadi bukan sama dengan, kalau sama dengan itu garisnya sudah selesai. Tapi karena persamaan sama dengan, berarti kita coba melakukan tes ya. Tes di mana? Di titik yang di bawah garis itu 1,1. 1,1 itu berarti satunya itu x, satunya y. Kita masukkan ke 2x plus 3y kurang dari 8. Kita masukkan 2 kali 1 2 tambah y juga 1, 3 kali 1 3 ya. Berarti kalau kita masukkan ke situ ya 5 kurang 8, benar kan ya. Kenapa tadi kalau 5 itu benar, berarti kita hasilnya ke situ, di hasil itu semuanya ya. Nah, ini ya hasilan ini. Nanti yang hasil di hasil ini disebut dengan DHP. Kayak hasilan ini DHP, namanya daerah himpunan penyelesaian. Nah, seperti itu. Ini disebut DHP. Ya. Ini menggambarkan bahwa memang beda antara sama dengan dan tidak samaan. Kalau sama dengan garisnya saja. Tapi kalau pertidaksamaan itu adalah hasilannya. Nah, daerahnya. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Ya, sama dengan cara yang pertama. Jadi akan seperti ini, misalkan ya, sama dengan dulu x tambah 3 sama dengan 6. Ini nanti dibikin tabelnya dulu. Terus nanti x dan y ini bagi 2 juga, kita garis. Nah, ini misalkan x nya 0 ya. Kalau x nya 0, kita masukkan x nya 0 ya. X nya 0 berarti 6 bagi 3 ya, 2. Nah, lalu setelah ketemu kita akan cari y nya 0 sama persis. Jadi kita ada 2 titik. Yang pertama adalah titik 0,2 dan kedua adalah titik 6,0. Nah, ini titik ini nanti yang akan kita geser ke grafiknya ya. Grafik yang kita akan geser. Nah, ya, cara penulisan ya x dulu ya. Jadi x dulu baru nanti y nya. Jadi x, y, ingat ya, x, y, x dulu. Nah, dari sini lalu kita masuk ke grafiknya, kita bikin garis juga. Kita hitung aja misalnya x nya 0 ya, berarti ini atas ya, misalnya banyak ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Terus mendatanya, misalnya data ada 7 lah ya, misalkan 7, berarti ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya ya. Lalu yang atasnya kita bikin sesuaikan aja karena paling tinggi 2, jadi seperti itu aja. Nah, di titik ini, titik 0,2 multi lalu 0, ini garis ya, garis. Oke. Jadi ini garis ini kalau kalian bikin garis berarti sebenarnya sama dengan ya, ini sama dengan
Kalau lebih kecil sama dengan bagus sedikit ya, agak lurusan dikit ya. Nah ini garis ya, katakanlah ya garis ini berarti sama dengan garisnya. Kalau kita kan pertanyaannya lebih kecil sama dengan 6 ya. Kalau lebih kecil berarti kita harus bikin asiran ya. Asirannya kita coba tes untuk titik apa ya, titik 1,1 ya, katakanlah ya. Jadi kita tes untuk 1,1 dimasukkan ke dalam X tambah 3Y kecil sama dengan 6 itu berlaku apa tidak. Nah, begitu. Jadi 1,1 itu berlaku apa atau dilewati apa tidak. Masukkan saja X plus 3Y dari 6, 1 ditambah 3 hasilnya 1 ya, berarti 4 ya. 4 kurang dari 6 benar ya. Oke, benar. Karena benar ya kita hasil saja. Hasil. Nah ini yang disebut dengan PHP-nya. Jadi, tapi nanti kita yang positif saja ya, nggak usah sampai ke bawah, tapi yang positifnya saja karena kita non negatif ya, non negatif. Nah ini juga sama untuk kasusnya 3Y kurang dari 6 misalkan. Ini bagaimana seperti ini ya, sama juga. Jadi nanti tinggal diubah 3Y sama dengan 6, lalu Y nya sama dengan 2 ya. Nanti bikin garis di Y sama dengan 2 ya, misalnya ini kan sama dengan, kalau Y sama dengan 2 kan berarti Y kurang dari sama dengan 2 kan. Kalau lihat ke atas kan memang kurang dari ya, kurang dari. Tinggal dibikin garis saja 1, 2, 3, lalu 2 nya kita garis. Nah, kecil sama dengan berarti kan di bawahnya ya kan. Nah di bawahnya kita lalu hasil ya, hasil di bawahnya sesuai kebutuhan ya, nanti terus ke bawahnya gitu ya. Nanti ini untuk mencari daerah hasil ya. Nah seperti ini. Oke, ini daerahnya di hasil. Nah kita akan coba menggunakan aplikasi ya, aplikasi Desmos ya. Kita Desmos, lihat gambarnya seperti apa. Nah kita gunakan aplikasi Desmos ini 2X plus 3Y kurang dari 8 ya. Kita lihat di Desmosnya 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 8. Nah kalau kita di aplikasi itu akan dibuat misalnya 2X plus 3Y ya, plus 3Y kurang dari sama dengan 8. Oke, jadi seperti apa? Nah seperti ini ya, di hasil semuanya gambarnya ya kelihatan. Cuma ini masih semuanya, tapi nanti kan yang positif aja ya. Tadi yang kuadran pertama kan tadi 4 ya. Nanti kalau ada 4, tapi kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kuadran pertama aja yang positif, X nya positif, Y nya juga positif. Nah ini contoh di aplikasinya, jadi sangat nyata sekali untuk menggambar di sebuah aplikasi lebih cepat ya. Tapi kalau kalian jangan itu ya, buat gambar supaya terampil membuat tulisannya gitu ya. Kalau yang kedua misalnya X plus tadi berapa ya, 3Y ya, X plus 3Y kurang dari, misalnya kurang dari 6 ya. Nah, kurang dari 6, nah seperti ini ya. Nah kita perhatikan bedanya antara kecil sama dengan dan kecil saja nggak ada sama dengannya itu di garisnya ya. Jadi kalau yang ada sama dengannya dia lurus, tapi kalau yang tidak ada sama dengannya dia putus-putus garisnya ya. Terus nampak perbedaannya, kalau putus berarti tidak semua termasuk ya. Tapi ini umumnya kalau ada sama dengannya lurus, kalau tidak ada sama dengannya dia putus-putus, tapi itu daerahnya tetap sama ya, daerah sama. Nah, itu bedanya kecil sama dengan dan kecil tanpa sama dengan. Oke, kita kembali. Nah bagaimana kalau dengan dengan sistem ya, kalau kita membahas sebuah sistem persamaan persamaan ya, berarti kita akan membuat sistem itu berarti lebih dari satu persamaan ya. Karena kita bicara tentang sistem persamaan ya. Kalau sistem persamaan itu berarti kan
kita akan menentukan dari lebih dari satu, namanya dua sistem kebersamaan ya. Nah kalau nanti ada dua kebersamaan, gambar digabung saja, digabung, lalu yang dihasil dua-duanya itu nanti jawabannya. Kita lihat ya. Nah, kalau sistem itu lebih dari satu pastinya. Nah grafiknya nanti tadi saya sampaikan ya, digabung kebersamaan yang pertama dan kebersamaan yang kedua, lalu dalam satu gambar digabung, nanti yang dilalui atau dihasil oleh kedua-duanya itu jawabannya. Nah, contoh 2x plus 3y kurang dari 8, lalu x plus 3y kurang sama dengan 6. Nah ini sistem karena lebih dari satu kan. Nah kalau kita tadi bahas satu contoh, jadi satu sekarang. Nah kita akan kembali ke Desmos tadi supaya gampang. Nah kita lihat ya, ini sama caranya ya, menggunakan jadi cara membuatnya ya pakai tabel tadi itu satu-satu bikinnya ya. Kalau kalian bikin satu-satu, bikin tabel untuk yang persamaan pertama, persamaan pertama, perjalanan kedua tabelnya, tapi gambar jadiin satu ya. Ingat, gambar dijadiin satu bukan dipisah, tapi kalau caranya dipisah, cara menentukannya ya, tapi kalau gambar jadiin satu. Nah jadi kita coba, karena kita sudah membuat gambarnya dua-duanya itu di dalam ini ya, katakanlah ini ya. Nah ini kan kita udah buat ini kan. Nah jadi kita anggap supaya tidak memotong waktu yang banyak, kita pakai cara ini. Nah ini sudah kita buat dua gambar. Nah sesuai contohnya, coba kita copy saja ya supaya cepat. Nah kita copy. Nah kita coba sudah lihat. Nah ini berarti yang pertama ini adalah untuk yang pertama itu untuk persamaan 2x plus 3y kurang dari 8. Yang kedua adalah x plus 3y kurang dari 6 ya kan. Jadi ada dua gambar dengan satu. Ini saya langsung ya, kalau kalian buat satu tabelnya kayak tadi itu di awal ya, satu persamaan satu caranya ya. Kalau tabelnya ini satu, grafiknya jadi satu. Nah sudah. Nah daerahnya mana? Daerahnya adalah ini yang saya tingkat, yang saya batasin. Nah ini daerahnya. Kenapa itu? Karena itu yang dilewati oleh dua asiran ya, dilewati oleh dua asiran itu, makanya itu sebagai daerah THP-nya. Jadi beda dengan yang tadi, kalau ini kan semua yang dilewati itu kan. Nah kalau sekarang yang dilewati oleh dua asiran itu THP. Oke ya, nah, saya kira ini dulu ya. Jadi kita sampai ke dua sistem ini dan sistem kebersamaan ini supaya nanti latihannya juga mudah untuk kalian semua. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi paham. Nanti kita akan buatkan contoh-contohnya di setelah ini ya. Ini nanti setelah ini ada contoh-contohnya. Ini yang saya contohkan yang di DAP ini yang kalian siap pelajari. Mudah-mudahan mudah dipahami. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.